Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat. Kali ini mulai hadir di hadapan para NN profesional semua di jam 16.30 sampai dengan jam 17.30. Ya, mudah-mudahan berubahnya jam bisa semakin banyak dapat istilahnya viewers, sehingga kita bisa sama-sama berbagi manfaat yang lebih luas lagi melalui program Nina Nugroho Solutions. Untuk kali ini Nina Nugroho Solutions sudah masuk ke episode ke-107. Wah, minta tepuk tangannya ya atas support dan dukungan dari para NN profesional semua, para wanita berdaya semua untuk bisa selalu mensupport program Nina Nugroho Solution sehingga bisa sampai episode ke-107. Oke, sore hari ini sebelum saya mengumumkan siapa narasumber yang terhormat yang menemani saya di sore hari yang mendung ini, saya seperti biasa akan menyampaikan sore hari ini saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store Modest Fashion for Professional, yaitu shirt. Tuh ya, saya pakai shirt sore hari ini dan juga menggunakan pipe pants. Detailnya seperti biasa di Nina Nugroho Store, busana kerjanya terdapat piping, ada piping, kemudian ada kancing di bagian depan untuk yang busui friendly dan juga memudahkan para NN profesional semua menggunakannya atau memakainya. Lalu ada double manset yang memudahkan para NN profesional semua berwudu ya, sehingga pada saat ke kantor nggak usah bingung-bingung gimana kalau misalnya mau beribadah karena pakai busana Nina Nugroho, semuanya difasilitasi. Baik, tidak lupa juga saya mengingatkan kepada para NN profesional semua, jangan lupa untuk bertanya seputar temanya sebentar lagi akan saya sampaikan, karena nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Baiklah, sore hari ini di episode 107 kita akan ditemani oleh sosok yang luar biasa dengan tema juga yang luar biasa. Temanya sore hari ini adalah kekuatan wanita antar zaman. Wah, pastinya kan udah gak sabar ya kita mau ngobrolin apa sih kok kekuatan wanita antar zaman. Nah, nanti di hari Jumat di tanggal 26 November 2021 ini kita akan ditemani oleh Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono MSI. Keren banget ya, kita sore hari ini didatangi oleh wanita luar biasa berdaya nih, sosok yang menjadi panutan kita semua. Beliau ini aktivitasnya seorang pengusaha dan tokoh wanita Indonesia. Beliau mengenyam pendidikan di Bachelor of Economics IKIP Rawamangun Jakarta, kemudian Bachelor of Art Florida University USA, Master Degree in National Resilience Studies Universitas Indonesia, kemudian Doctoral Degree in Education and Population and Environmental Universitas Negeri Jakarta. Kemudian experience-nya nih banyak banget nih di dunia komunitas, organisasi, luar biasa sekali beliau. Beliau adalah founder IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, didirikan tahun 1975. Kemudian founder Yayasan Putri Ayu di tahun 1981. Kemudian beliau menjadi chairwoman di IWAPI tahun 1982. Chairwoman Kongres Wanita Indonesia Tokowani periode 2009 sampai 2014, lalu Deputy General Chairperson Environmental and Health Services of Kadin 2009, Koordinator Sustainable Development from International Council of Women 2009, Chairwoman DPP ISIKK Ikatan Sarjana Ilmu Kesejahteraan Keluarga Indonesia, kemudian Vice Chairwoman Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial DNIKS, Presiden Asian Confederation of Women Organization Indonesia ACWO, Presiden Education Center Demono, Presiden Ar-Rahman Motik Foundation, Presiden Direktur PT Puncak Wawasan Indah, Entrepreneurship Seminar Lecturer Faculty of Economics Trisakti University and Esa Unggul University of Indonesia. Beliau juga di sana sebagai advisor di Universitas Esa Unggul, lalu Extraordinary Lecturer in Indonesia Family Welfare Universitas Negeri Jakarta.
Keren banget ya, banyak sekali organisasi yang sudah dinaungi oleh beliau dan dibesarkan oleh beliau. Yuk, tidak lama-lama lagi kita mengundang beliaunya untuk sama-sama ngobrol bersama kita sore hari ini. Silakan ya Mbak, tanyakan pertanyaan seputar tema. Temanya sore hari ini adalah kekuatan wanita antar zaman. Boleh nanti bertanya-tanya. Yang terbaik pertanyaannya akan mendapat hadiah dari Nina Nugroho Store. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Yes. Wow, amazing as always nih kalau misalnya ngelihat Ibu nih, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ibu karena sudah berkenan menemani saya di sore hari ini, menemani Nina Bu. Mohon maaf ya Bu, kemarin tiba-tiba sakit jadi tidak bisa bersama Ibu di 2 minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan sore hari ini kita bisa sama-sama ngobrol, berbagi manfaat kepada seluruh NN profesional yang sudah hadir. Silakan Ibu disapa-sapa para pemirsa yang sudah bersama kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh bersyukur sekali diminta sama Nina untuk mengatakan kekuatan pemberdayaan perempuan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Jadi menurut saya adalah kembali pada diri kita sendiri. Kita mau jadi orang berkarya atau cuma bermimpi. Nah itu sama sebetulnya, halusinasi itu bermimpi. Tapi kalau orang yang berkarya, keinginan, cita-cita, impian itu dikerjain langsung. Jangan kebanyakan konsep, jangan kebanyakan apa ya, jangan kebanyakan kemauan begini-begini tapi nggak ada action ya. Jadi saya pikir sekarang usia saya 72 tahun dan saya sangat menikmati setiap hari berkarya untuk banyak orang, karena saya selalu berpikir bahwa orang itu yang paling penting adalah kita berbuat aja untuk banyak orang. Pasti kita akan dikasih kesehatan, pasti kita, karena Anda ngerasain sendiri kan, sakit sedikit aja nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi penting aja satu, ingat Allah yang Maha Kuasa dan mohon kesehatan. Karena kalau kita diingat sama Allah yang Maha Kuasa dan berbuat apa yang perintah-perintahnya, jauhkan semua larang-larangannya, langsung kita dikasih kesehatan. Karena maaf ya, Nin, orang boleh bilang kan, nah, kesehatan yang paling bagus tidur tuh 5 jam, 7 jam, 6 jam, wah whatever deh. Kalau Tuhan bilang, ikutin perintahku, lakukan apa yang sebaiknya untuk banyak orang, aku kasih kesehatan. Saya kejadian kalau saya lagi ke daerah mungkin tidur cuma 2 jam atau 3 jam. Kalau lagi mengadakan peninjauan ke daerah tuh karena begitu sibuknya ya bisa aja tuh tetap sehat tuh, nggak sakit tuh, tidurnya cuma 3 jam kali 2 jam nggak apa-apa, jalan terus. Jadi memang secara teori memang harus ada ilmu yang didapatkan oleh manusia. Tapi kalau ilmu Allah itu nggak bisa diatur, itu kehendaknya aja, maunya dia aja. Coba kita kan udah punya rencana 2 minggu yang lalu. Nah, saya akan terus doa supaya Nina sembuh gitu loh. Karena itulah karya nyata kita. Kalau kita mau berkarya adalah penting sehat dan iman dan takwa pada Allah yang Maha Kuasa. Betul sekali. Nah ini tadi udah banyak disinggung tuh ya Bu ya di jawaban pembuka atau di apa namanya pembuka Ibu. Tipsnya apa, rahasianya apa nih Ibu tetap sehat dan energik padahal sudah memasuki usia 72 tahun. Banyak yang mau tahu nih Bu, mungkin bisa dibagi kembali atau ditambahkan. Kenapa sih kemarin baru ikut ini ya Bu ya, apa pembukaan film launching Lost Man Bu Broto. Terus kemarinnya pulang dari kemarinnya lagi dari Bali, Masya Allah luar biasa kesibukannya, subhanallah, tapi tetap sehat dan energik. Kuncinya apa sih Bu? Mau ikutan dong Bu? Jadi apapun juga, saya dari kecil saya ingat sekali waktu saya bersyukur, ingat pertama saya bersyukur dapat keluarga yang betul-betul menanamkan bahwa filsafat hidup itu adalah hablum minallah hablum minanas. Fit dunia wal akhirat, itu selalu ditekankan sama orang tua saya yang mengajarkan kita tidak boleh meninggalkan dalam rumah tangga kita itu untuk berjamaah.
sembahyang subuh berjamaah, maghrib berjamaah, lohor sama asar ya, namanya kita sekolah ya, ada kegiatan les nari Bali, ada les nari apa nama Jawa, segala macam gitu, apa pencak, silat. Jadi itu emang itu, tapi tetap kita nggak boleh tinggal lohor sama asar. Tapi kalau subuh, maghrib, isya kami biasanya berjamaah sekeluarga. Jadi itu satu contoh yang menurut tambah saya sekarang saya ngerasain, aduh bersyukur saya, nggak usah diomongin bahwa berjamaah itu 27 kali ya, 27 kali lebih dapat pahalanya daripada kita sendiri. Nah itu udah satu contoh yang menurut pendapat saya adalah contoh yang abadi sekali dan bagus sekali untuk kita semua, bahwa kita harus pertama hablum minallah hablum minannas, dan kemudian adalah di dunia wal akhirat. Kita saya ingat dari kecil tuh guru ngaji saya ngomong, ingat ya, kamu kayaknya mau meninggal besok tapi kamu terus berkarya, kayaknya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi kita terus saja kayak sekarang saya umur 72 ya, apa yang saya kejar? Saya kejar adalah supaya saya nanti kalau menghadap Allah, koper saya menghadap Allah isi amalan. Karena kalau kita udah tua ngadep Allah kopernya kosong, kan kasihan sama diri kita. Jadi saya bilang apa aja yang bisa berbuat banyak, kayak Nina minta ayo, saya bilang Nina sakit ya apa boleh buat, nggak apa-apa, banyak lagi kerjaan saya. Jadi saya nggak repot-repot amat, apapun kejadian ya udah. Hari ini juga ada pertemuan, tahunya teman-teman saya yang udah 70 tahun ke atas, 2 orang sakit, ya udah jadi nggak jadi, di cancel, nggak jadi soal. Saya banyak lagi kerjaan, saya pergi ke Museum Tekstil, saya mau buat program acara di bulan April dalam rangka Hari Kartini, ya saya isi aja kerjaan saya dengan yang mestinya udah selesai, ya udah saya selesaiin sampai tuntas di Museum Tekstil, udah selesai, tinggal terus continue aja sampai ada day-nya gitu. Jadi kita tuh jangan mau ngambek, mau marah karena apapun juga, ya udah, namanya juga orang manusia kan ada kekurangan, ada kelebihannya, ada sakit, ada segala macam. Jadi saya nggak gitu repot kalau orang apa segala macam, ya udah nggak jadi soal. Masih banyak lagi kerjaan saya bisa buat kok. Luar biasa. Makanya juga itu kenapa Ibu selalu apa ya, menjadi panutan ya Bu, dimanapun berada sampai sekarang nih, bahkan juga selalu menyemarakan dimanapun Ibu berada gitu. Senang banget kalau Ibu ada tuh langsung ramai dimanapun, langsung hidup suasananya. Itu kan energi positif yang Ibu bagikan ke lingkungan sekitar. Itu merupakan bukti bahwa Ibu adalah sosok yang isi kopernya udah kayaknya bukan udah penuh lagi Bu, udah banyak kopernya. Luar biasa. Belum tentu juga ya bisa nentuin itu kan Allah. Kita nggak usah ini ya. Yang penting kita kerja aja terus gitu. Yang penting adalah Allah kan ada, itu aja. Kalau saya sih yang punya ketentuan semua Tuhan. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Yang paling penting we try. Ingat kita coba, gitu aja, coba. Iya, baik Bu. Bu, dalam sejarah organisasi apa aja sih Bu yang pertama kali Ibu dirikan gitu, kemudian mengapa mendirikan organisasi tersebut? Karena kan tadi Tina bacain tuh Bu, udah banyak sekali organisasi yang Ibu dirikan sampai dengan saat ini gitu, dan waktu itu yang pertama didirikan apa ya Bu, dan mengapa? Nah, saya terus terang, waktu SMA saya tuh mengenal organisasi. Jadi saya itu kepala koperasi, jadi ketua koperasi SMA 3. Saya ingat benar, kita jual bolpen, kita jual pensil, kita jual buku, pokoknya untuk apa yang keperluan anak-anak sekolah aja. Di situ saya baru bilang apa yang disebut tanggung jawab, apa yang disebut keuangan, apa yang disebut tata buku, kalau sekarang accounting, kalau sekarang ini kan ceritanya, kalau itu tata buku, berapa masuk, keluar masuk. Saya bilang, dia lihat, oh jadi kan saya sekolah tata buku juga kan, saya ambil bagian C ya, jadi sosial budaya. Jadi saya di situ lihat, oh begini caranya. Jadi di situ saya menikmati bahwa kalau kita berbuat bagus untuk orang banyak, jadi orang perlu juga sama kita gitu loh. Wih, gue ambil ini pensil ya, aku ingat sekali waktu SMA 3 ada satu ruangan kita bisa berjualan koperasi. Di situ saya merasakan. Nah kemudian setelah saya waktu itu udah SMA, tapi waktu
umur 9, saya ingat sekali. Jadi saya tahu apa yang sampainya manajemen waktu kan. Kita dari kecil selalu diajarkan sembahyang subuh bersama. Itu kan udah harus memanage waktu. Karena kan subuh kan pagi. Jadi kita mesti sama-sama satu keluarga itu mesti saling menghormati supaya jangan ada yang saling nunggu. Kita udah cepat gitu dibangunin sama ayah, sampai digedor gitu. Udah ya, langsung sementara kita berjamaah. Itu memanage, belajar bertanggung jawab, belajar menghormati yang lainnya, jangan sampai terlambat, nanti semua saudara-saudara jadi nunggu, terus memanage bagaimana, maaf ya, ke belakang, mandi, makan. Karena apa langsung kan kita udah mesti pergi jam berapa, naik mobil sama-sama untuk ke sekolah masing-masing. Jadi salah satu contoh bahwa sembahyang subuh bersama itu manajemen Allah itu. Karena itu waktu saya pulang dari Amerika, saya sekolah di Amerika juga memanage waktu, memanage teman-teman, punya grup apa teman-teman. Saya waktu pertama kali mendarat langsung saya ingat sekali, Dewi, where you come from, far away from Indonesia. Would you please, come on, see, so beautiful what you bring, what you do, what you raise, wear, or what, apa dah. Terus, please, make exhibition. Jadi, karena saya all the way far away from Indonesia, saya sekolah di Miami, Border Fashion College, langsung saya keluarin aja koper-koper saya pamerin aja, ada batik, ada segala macam kerajinan. Oh, so beautiful. Nah itu entrepreneur saya keluar, karena apa? Semua orang pada naksir apa barang-barang saya bawa cincin kanari, bawa cincin tulang yang gigi raksasa gitu ya waktu itu. Nah saya bisa bayangin harganya cuma berapa tuh? Aduh murah banget, 5 perak atau 5.000 apa gitu. Saya bisa jual harganya sampai $1. $1 waktu itu masih 250. Jadi banyak sekali untungnya karena mereka senang sekali. Apalagi kalau saya melihat bulan September, jadi saya memanage keuangan saya segala macam. Itu yang menurut pendapat saya adalah salah satu kekuatan kita adalah kalau kita banyak implementasi di lapangan. Dan jangan kebanyakan teori gitu lah. Sekarang ini kan anak-anak muda begitu. Kalau zaman dulu kan banyak teorinya, tamat universitas S1 nggak bisa apa-apa, padahal ngerti banyak teori, tapi prakteknya nggak. Dan sampai sekarang ini saya bilang saya senang karena this is my duty. Saya senang sekali karena itu saya tetap mungkin paling dosen yang paling tua adalah di antara dosen-dosen yang baru, baik di kampus manapun juga, saya lagi rapat ketawa karena saya bersyukur juga hampir tiap kali pengumuman setelah semester saya adalah dosen favorit, teladan, dan terbaik. Jadi tapi cuma dapat hadiah 500.000, gak apa-apa lah, masih penting dapat hadiah. Jadi itu salah satunya karena kita cinta dengan pendidikan, bukan hanya guru ya, bukan saya dosen, saya pendidik. Jadi I try my best to make all my students selesai pelajaran saya, they get something to be action all the time, right away. Gitu. Ya, okay. Luar biasa kali ya Bu. Kalau ini Bu, apa namanya, organisasi IWAPI itu didirikan betul tahun 75 ya Bu ya? Itu ya, masuk ke salah satu sama Ibu dirikan? Ya, itu salah satunya. Saya terus terang saya pulang dari Amerika, saya tuh dagang semen, distribusi semen. Kalau kamu lihat sepanjang jalan Tamrin tuh sebelah kiri departemen tenaga energi itu ya, sebelah kanan BI ya, terus panjang, rata-rata dari ujung ke ujung tuh kami yang supply ininya, semennya, saya berdua sama kakak saya. Nah pulang dari, kita punya kantor di Krekot Raya, terus kita pulang enak juga nih kalau kita pulang dari sini. Saya ingat sekali kita buat itu ya, organisasi perempuan-perempuan, gampang aja kita ambil aja anggaran dasar Kadin, kita lihat anggaran dasar himpunan pengusaha pemuda Indonesia, kita buat wanita, jadi sebentar juga langsung kita insya Allah alhamdulillah dapat segala. Jadi saya pencetus penggagas pencetus dari IWAPI itu. Udah kita langsung ke notaris, tapi kan kata notaris saya kalau cuma berdua buat aja pengurus aja. Pengurusnya memang lengkap, itu ada semuanya, ada bendahara, tapi penggagas dan pencetus adalah kami sebagai pendiri IWAPI. Dan itu nggak gampang sayang. Orang boleh banyak sekali mau buat banyak organisasi, saya lihat, mau buat wanita usaha UKM, wanita ada nggak jadi setahun 2 tahun udah ayu sebelum berkembang. Itu kan mesti benar-benar you love it, you do it, and you action all the time secara sistematis, dan tidak boleh yang saya bilang manajemen sama Tuhan. Itu kan kita hidup ini kan keinginan saya karena saya melihat Siti Hadijah, mau ngomong apapun juga Siti Hadijah
istri Nabi Muhammad SAW adalah seorang wanita penguasa yang paling top zaman ratusan tahun yang lalu. Jadi memang sebetulnya ekonomi itu sebaiknya pegang sama perempuan ya, karena perempuan itu jauh lebih teliti dan maaf ngomong, perempuan itu kan memikirkan lebih cermat ya, untuk selain untuk ekonomi orang lain, tapi pertama ekonomi keluarga. Jadi ini yang menurut pendapat saya lihat ya sekarang aja Menteri Keuangan kita kan Sri Mulyani gitu loh maksud saya. Jadi saya lihat itu satu contoh yang memang sebetulnya Siti Khadijah itu role model bagi saya untuk pendidikan IWAPI. Langsung kami ada alhamdulillah sambutannya besar sekali dan sekarang sudah di 34 provinsi. 46 tahun yang lalu, 47 sekarang, tahun ini 47 nanti tahun depan. Udah 47 tahun, hampir setengah abad. Iya, iya Bu, hampir setengah abad, 47 tahun, tapi tetap menjadi yang terdepan ya Bu, organisasi yang terdepan, salah satunya di Indonesia. Gimana sih Bu caranya Ibu yang dari awal mendirikan, kemudian sampai dengan 47 tahun kemudian, tapi tetap masih disegani, masih sesuai marwahnya dengan tujuan awal didirikannya, itu bagaimana tuh Ibu untuk terus menjadikan IWAPI sebagai sebuah organisasi yang luar biasa dan sesuai dengan value awal kenapa didirikan IWAPI itu? Pertama, ingat kata-kata saya, jangan berbisnis sama Allah. Udah pasti menangnya 700 kali. Apapun yang kita anugerahkan untuk fi dunia wal akhirat, hablum minallah hablum minanas, kita pegangan kita itu satu. Jadi hitung-hitungan tuh udah pasti kita untung kalau dagang secara hablum minallah hablum minanas dan fi dunia wal akhirat. Nah itu saya bilang. Nah, sekarang regenerasi ya kita mesti punya gaya masing-masing. Saya siapkan saja, biarkan saja. Sebetulnya kan cuma 2 kali periode sekarang karena belum kata alasannya ada COVID, silahkan nggak jadi soal, tapi itu mesti ada pergantian. Itu yang sama regenerasi itu harus ada. Jadi saya bersyukur waktu saya itu justru saya bukannya saya memanage supaya kepilih lagi, saya justru oke, 2 kali cukup. Karena saya ingat kata-kata ayah saya, jangan sampai orang bosan sama kita. Itu kata-kata yang saya pegang bernama ayah saya. Jadi sekarang saya umur 72 kemana-mana, alhamdulillah sambutannya bagus, alhamdulillah semuanya baik. Karena kita tahu, don't make people bosan sama kita. Setelah berkarya bagus, jangan berkelebihan. Waktu itu saya ingat sekali, semua masih minta saya untuk jadi ketua, sebenarnya enggak. 2 kali periode orang akan menghargai saya. Sampai sekarang, saya udah lama sekali nggak jadi ketua IWAPI, udah hampir 30 tahun ya nggak jadi ketua IWAPI, tapi saya tetap dikenal karena saya ke daerah juga orang masih menghormati, karena kita apa, kenangan manis itu jangan dihilangkan. Itu yang saya bilang, jangan sampai membuat orang bosan sama kita. Ya, luar biasa. Kalau tadi Bu yang koperasi itu kan sudah sejak Ibu di SMA 3 udah mulai menjadi pengurus koperasi sampai kemudian sampai sekarang pun ya Ibu masih terus nih berjuang gigih untuk koperasi usaha kecil dan menengah terutama bagi perempuan Indonesia. Itu juga yang kemudian meneguhkan nama Ibu sebagai seorang sociopreneur di Indonesia nih Bu. Kenapa sih Bu? Dan apa sih yang bikin Ibu atau membuat Ibu begitu gigih berjuang untuk koperasi usaha kecil dan menengah di Indonesia? Saya bersyukur dari 2017 sampai 2019 saya adalah duta koperasi dipilih oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, saya mengatakan gini, sebetulnya koperasi itu adalah satu sistem yang buat kita untung, everybody untung. Kita senang uang, everybody senang uang. Kita bisa berbuat banyak untuk orang akan berbuat banyak untuk kita. Ini otomatis, itu yang orang nggak pernah percaya bahwa kalau penjahat-penjahat itu pokoknya rakus saja. Nah hasilnya apa? Masuk penjara, anak yang menikmati uang haram juga nggak jalan. Ngerti nggak saya? Turunan kita nanti jadi nggak benar. Tapi kalau kita berpikir selalu bahwa kalau kita senang uang, orang lain senang uang. Maka itu hati-hati, jangan bermain dengan uang rakyat atau uang banyak. Saya udah terlalu banyak, saya udah 72 sejak zaman Bung Karno, Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, kemudian Joko Widodo. Saya melihat semua orang-orang yang nggak benar, emang suka-suka nggak diinin ya, tapi
keturunannya juga nggak benar juga karena uang haram kan, itu kan uang rakyat. Dan apapun juga bagus, kalau sampai gitu kan juga takut. Jadi saya pikir kan yang paling penting apa yang kita cari, bahagiaan di dunia wal akhirat, kebahagiaan lahir dan batin. Nah saya pikir kalau hanya uangnya banyak tapi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibuat apa-apa karena takut ketakutan sama orang lain, nah itu kan menjadi satu beban berat. Dan tidak ada tuh, saya lihat semua teman saya 9 naga ya, yang sudah meninggal, beberapa orang yang paling top juga orang kaya raya dari zaman saya masih di Kadin, saya lihat banyak sekali meninggal nggak bawa apa-apa tuh, nggak ada yang bawa apa-apa saya lihat, karena kalau ditaruh hartanya di kuburan ya, yang nggak dibawa ya, dirampok orang nanti. Jadi saya pikir untuk apa banyak-banyak harta, mending kita buat harta kita untuk banyak orang. Jadi maksud apakah untuk yatim piatu, apakah untuk masjid, apakah untuk apa. Dan menurut bapak saya, kalau kita kaya cuma pamer yang kita lihat di TV, emangnya lu buat apa untuk negara? Orang langsung enak gitu loh, ngerti nggak? Mau banyak pamer-pamer, beli rumah, beli mobil gaya segala macam. Emangnya berapa masjid yang kamu bangun? Berapa ratus anak yatim piatu yang kamu berikan? Emang sebetulnya nggak boleh kan, tuh riak kalau pamer. Tapi at least you can teach people bahwa you do something untuk orang-orang miskin. Itu orang bahagia ngelihatnya. Atau orang yang celaka, atau orang yang apa gitu, susah. Jadi saya pikir mestinya tuh ya, entertain di TV itu juga jadi itu balance gitu. Jangan hanya kasih lihat, kasih hadiah banyak, mewah-mewah. Maaf, norak itu sebenarnya, agak norak. Saya sedih gitu, karena menurut bapak saya, emang lu kasih sama bini lu, apa lu kasih sama orang itu, emangnya kecipratan orang miskin? Enggak kan? Dan maaf ngomong, saya kena banyak orang kaya yang luar biasa, lebih ngasih ke bini lebih banyak lagi, nggak pamer gitu loh. Saya banyak sekali saya kena banget orang kaya banget. Saya maaf, rata-rata 9 naga tuh saya kenal, apakah siapa aja, tapi nggak begitu pameran kayak gitu. Jadi saya pikir sayang kita membuat entertain kita jadi membuat orang iri. Iya. Mudah-mudahan makin banyak lagi tayangan yang berbagi manfaat ya Bu untuk masyarakat Indonesia nih, supaya kita sama-sama saling mengingatkan. Ya nggak usah nih, kamu mikir kalau banjir gini apa nih, orang lagi butuh, ngerti nggak? Berapa banyak orang kebanjiran, berapa banyak tuh di Kalimantan udah 1 bulan kagak turun-turun, ngerti nggak? Jadi saya kayak gitu-gitu tuh suka apa ya, kita bisa buat apa ya gitu. Jadi saya selalu komentar teman Dewi, oke, ayo kita ikutan urutan gitu aja. Dan saya sendiri saya berusul bergerak. Saya juga salah satu ilmunya ya pikir ya, nih kamu sih sebarluaskan ya. Nggak pernah rugi kalau kita bantu anak yatim piatu. Jadi saya pikir saya mulai dari muda, saya udah pelihara anak yatim piatu beratusan, dan mereka sekolah, saya dihafiz Al-Quran, yang saya punya juga orang nggak pernah itu. Ini betulnya nggak boleh ngomong, ini kan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh lihat. Tapi saya mengatakan kalau kita PR-nya kan Tuhan tahu bahwa PR kita bukannya untuk pamer, tapi yuk kita sama-sama, yuk berapa banyak orang-orang yang miskin tuh, ya Allah. Saya kalau pamannya suka-suka saya lihat ya, kalau saya pergi ke sekolah-sekolah yang anak-anak yatim piatu yang saya bina, galak banget sih ketua. Bu jangan galak-galak, Bu. Ini anak bukan saya galakin, saya ajarin biar tahu disiplin. Kan saya bilang tadi, jangan teriak-teriak, jangan. Jadi itu jangan galak banget ya, sebenarnya gitu, suka-suka. Saya suka juga sedih ya, kemarin. Tapi itu cara yang menurut bapak saya, kalau nggak dikerjain, nanti anak-anak itu nggak tahu tata krama. Padahal saya suka sedih gitu ya, kok digalakin banget. Jadi hal-hal yang sederhana, tapi sesuatu yang kita bisa lihat bahwa, tadi kan kemarin Hari Guru ya, bahwa sebetulnya yang paling baik itulah bukannya guru tapi pendidik. Mendidik anak dapat sesuatu dari ilmu kita. Jadi saya banyak mendiri organisasi, saya ada IWAPI, Kata Ahli Boga Indonesia, Sarjana Ilmu Kesejahteraan Keluarga, kemudian apa namanya WITT, banyak sekali saya nggak bisa apa banyak benar saya buat organisasi, tapi ya tadi semuanya saya cinta, saya sayang, dan mereka sampai saat ini tetap dekat sama saya. Walaupun ya tadi siapa sih nggak ada perbedaan, semua nggak ada perbedaan, tapi udah kita coba kita mengalah, jadi kita bisa jalan. Mengalah untuk menang itu nomor 1 tuh, jangan jahat, jangan sok teu,
mengalah untuk menang, karena saya yakin, seyakin-yakinnya, makin kita banyak mengalah, makin kita banyak menang. Luar biasa. Apa itu salah satu tipsnya juga, Bu? Kenapa Ibu selalu bisa menjaga atau terjaga nih eksistensinya sampai dengan sekarang? Dari dulu sudah aktif berkarya sampai dengan sekarang di usia 72 gitu kan. Pasti perubahan kan banyak sekali ya, Bu ya. Bagaimana sih caranya Ibu menjembatani perubahan dari masa ke masa itu, Bu, sehingga sampai sekarang masih terus eksis dan luar biasa menebar manfaat kemana-mana. Sebelum ini Bu, pertanyaan terakhir sebelum menjawab pertanyaan dari para ANN profesional yang udah mulai banyak nih Bu pertanyaannya. Silakan. 1. Iqra. Belajar tidak berhenti. Belajar terus-menerus. Contoh yang sederhana. Saya sebetulnya banyak belajar dari mahasiswa saya. Saya sering memberikan pekerjaan rumah ya. Tapi saya langsung diskusi contoh pahamnya. Saya mohon setiap anak memilih e-commerce mana pilihan dia untuk belanja sehari-hari. Ngerti nggak? Karena kan saya orang kuno kayak saya kan belinya cash, ngerti nggak? Sekarang e-money udah pakai segala macam, dia udah nggak pakai langsung, nggak pernah bawa duit banyak, langsung beli aja semuanya bayar pakai kartu. Nah, hal ini yang saya pelajari anak-anak muda sekarang ini, dan kita nggak bisa mengatakan kamu salah, kamu benar, kamu segala macam. Belajar, jangan sok jadi pinter. Udah, emang benar, jangan kita berhutang, itu kata-kata ayah saya yang saya pegang sekali. Kalau nggak punya uang, jangan berhutang. Tapi saya diskusikan sama ayah saya ya, lu punya gaji kita 40 juta, kita mau beli rumah, nggak mungkin dapat uang 40 juta. Jadi kita mesti kredit ya, itu namanya ngutang. Tapi kita tahu dengan gaji kita 40 juta, kita bayar 5 juta setiap bulan angsuran, insya Allah dalam berapa tahun, 5 tahun udah punya rumah. Kalau nggak bakal bisa beli Pak. Ngapa? Sama juga kayak mobil, sama juga kendaraan yang kita butuhkan. Jadi kita untuk mendapatkan sesuatu yang memang kita butuhkan, gak apa-apa ngutang Pak. Itu namanya kita mesti kredit. Ya, ayah itu paling benci. Kalau nggak punya uang cash, jangan beli. Nah, jangan begitu ayah. Nggak semua orang sukses seperti ayah bisa beli cash. Jadi saya selalu, jadi kita diskusikan gitu. Jadi saya juga sama anak-anak saya belajar. Jadi kita ini sekarang saya banyak belajar sama cucu saya banyak belajar sama anak saya banyak belajar dari murid saya banyak belajar anak muda saya. Karena saya selalu kalau saya ngajar, saya tidak menggurui, tapi yuk kita diskusi yuk apa yang kita bisa bawa. Jadi itu satu contoh, kita nggak bakal bosan. Jadi Iqra, kata-kata Iqra di Al-Quran yang pertama, Iqra ya Muhammad, anak tabis kulis, saya bisa baca, tapi nggak bisa baca dan menulis kata, baca kata ini perintah saya, pasti kamu bisa. Jadi ini salah satu contoh bahwa nggak ada kata-kata yang nggak bisa kalau kita mau. Itu yang saya belajar terus-menerus, dan jangan sok tuwe, jangan sok tahu, karena saya lihat banyak teman-teman saya yang pinternya luar biasa waktu SMA, dia juga jadi pegawai negeri aja, nggak bisa menjadi pemimpin. Justru pemimpin itu adalah orang yang mau belajar terus-menerus dari siapapun juga, baik bawahannya maupun atasannya maupun sesamanya. Oke? Jangan berhenti belajar gitu ya Bu ya. Belajar terus-menerus. Ngomong pegang ini smartphone ini, pegang di smartphone nih kayak ini sekarang ini megang. Saya selalu, gimana sih aku nggak ngerti, kepanggil cucuku, gimana caranya? Sombong ya, terus saya bilang anak zaman sekarang. Dia nggak lihat, Nino begini aja. Ya udah beres. Ya, kamu apain ajarin Nino dong? Kamu keplok-keplok nggak bisa dibetulin gimana sih? Sekarang jadi saya udah bisa buat begini, bisa buat begitu ya. Tadi belajar. Cuma nggak secepat anak muda. Baik, Ibu izin membacakan pertanyaan dari para non-profesional, Bu. Audiens kita sore hari ini banyak yang masuk. Pertanyaan dari Kartika ini, Bu. Ibu bagaimana belajar menjadi orang yang sabar, katanya Ibu, dan menerima mengenai keadaan. Kita wanita muda terkadang suka terbawa emosi, katanya Ibu. Gimana belajar sabar? Ini ya, Kartika, tahu nggak? Marah itu sifat manusia. Nggak sabar itu sifat manusia. Jadi kamu bukannya aneh, normal. Nggak sabar, cepat marah, segala macam. Gini, tahu nggak satu ilmu saya, kalau saya lagi mau marah, saya nggak keluarin dulu. Saya astagfirullahaladzim. Terus saya zikir, astagfirullahaladzim. Udah tenang baru ngomong. Waktu saya muda, saya juga sangat galak banget, suka-suka.
ini orang goblok amat sih, bego amat, gue sebel gitu loh, tolong bener sih. Tapi ya tadi, astagfirullahaladzim, ya bersyukurlah kita nggak sebodoh orang itu, gitu loh. Jadi kita mana ya, tawadu dan tahu diri bahwa kita kebetulannya ada dianugerahkan orang cepet tak ambil keputusan cek gitu. Nggak semua orang kan, ada yang mesti slowly tapi by sure. Nah jadi kita tuh jangan menyamakan diri kita sama orang lain. Saya selalu mengatakan simpati, empathy, itu yang selalu saya bilang. Taduh, nih gue ngomong sama siapa nih? Taduh, gue ngomong sama siapa nih? Nah, jadi kita langsung simpati, empathy, jadi bisa menurunkan kadar marah kita, kadar sabar kita untuk lebih sabar lagi dan memaafkan. Ingat kata-kata saya. Kalau saya selalu paling malu ke Tuhan, dia maafin lo lagi belagu, kagak maafin orang. Oh iya benar juga, Tuhan aja mau maafin apa? Nggak belagu amat nggak maafin orang. Iya. Oke, semoga terjawab ya, Mas Sartika. Luar biasa sekali tadi jawaban Ibu Dewi. Selanjutnya Bu, pertanyaannya, Ibu bagaimana menjaga kesehatan dan kecantikan Ibu katanya, karena terlihat sangat segar dan semangat di usia sekarang, luar biasa. Saya gimana, saya nggak, nanti saya dibilang belagu lagi. Saya demi Allah, kamu percaya nggak? Saya dari Pragawati Top Model, saya ingat sekali. Semua teman-teman saya kalau ketemu saya ngomong apa? Masih cuci muka pakai sabun, Wi. Believe it or not, muka saya ini benar-benar saya nggak bohong, saya nggak ada botok-botokan, nggak ada apa-apaan. Saya selalu ingat kalau teman-teman Pragawati Top Model lagi pada ke daerah tuh ya, atau ke luar kota kan, kita tinggal di hotel, semua masih kepet-kepet, muka dikepet-kepetin, pakai segala macam, sebotol-botol kecil di depan dia. Saya yang paling cepet tidur, saya cuci muka, habis mengisah langsung ngorok saya 3 kali, 4, 5 kali cuci pakai sabun yang di hotel. Ya ada lifebuoy, ada the looks. I'm talking about hampir 53 tahun, 55 tahun yang lalu sebagai model saya ke daerah banyak. Itu saya nggak pakai, saya cuma pakai itu aja, pakai sabun hotel. Kalau itu, kalau di rumah ya, kalau nggak ini saya nggak mau promosiin, tapi yang ada di tukang rokok, sabunnya ada tukang rokok, yang ada di pasar induk, yang harganya cuma kali 3.000, sekarang 3.500 tadi naiknya. Itu bagi saya cukup, bagi saya itu kebersihan muka saya. Jadi saya bersih mukanya, alhamdulillah, nggak ada jerawat, nggak ada apa-apa ya. Dari dulu bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa, dan tiap kali saya sembahyang tahajud, saya cuci muka pakai sabun, saya bilang, ya Allah Tuhan, alhamdulillah, umur 72 masih nggak ada kerutan, nggak perlu dibotok-botok, nggak perlu dibotok sama Allah tadi. Jadi itu aja saya bersyukur pada Allah. Jadi kalau mau bilang perawatan, ya tadi yang paling penting tidur, Mbak, cukup. Tidur harus cukup. Dan saya bersyukur karena semua saya selama pamit kalau mau tidur tuh zikir ya, kita mustahilkan al-ikhlas 3 kali. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu kan ada tuh ya, semuanya mesti kerjain. Saya baca-baca ayat kursi segala macam, udah ngorok langsung tidur. Jadi saya bersyukur saya bisa tidur di mobil, saya bisa tidur di kapal terbang, saya tidur apalagi di atas ranjang, jangan cuma tadi langsung ngorok aja, langsung setelah baca zikir enak. Saya tidur, mungkin saya juga satu kesehatan kita bagus karena tidur. Kalau kita tidurnya tepat, waktu, enak, dan tadi umpama juga kita terpaksa nggak tidur banyak, ya kan tadi ngerjain perintah Allah, banyak kita bekerja untuk orang banyak, jadi tampangnya sehat aja. Padahal mungkin segitu cuci muka, habis sembahyang langsung sholat, ngorok aja langsung. Dari langkah underscore Rita, waduh pakai sabun apa Bunda? Terus Bunda wajahnya nggak ada flek katanya tuh. Penasaran, tadi udah terjawab ya Bu? Udah dibilang, tapi enak bener tuh live bos, sama looks mesti bayar aku tuh. Karena saya terus nggak ada, saya pilihannya itu aja, ada di tukang rokok, saya bertanya aja pembantu saya beli itu cepat tua, kita kasih uang pun. Nggak percaya, saya pernah sekali di witness sama semua teman-teman di waktu saya di Bali. Bu, mau lihat makeup Ibu, saya kasih lihat, maaf ya, kosmetik Indonesia dari Viva, Mustika Ratu, Sari Ayu, Wardah, Latulip, coba semuanya Indonesia saya pakai. Bedaknya ada yang dari satu perusahaan Indonesia yang dari kuno sekali, cuma 3.500 per plastik. Conditionnya yang di sini 17.500. Tapi saya dimarahin nih sama orang-orang. Tapi saya betul, saya terus terang ya biasa aja. Saya kasih tuh, mau lihat tuh udah make up saya.
Masya Allah. Terjawab ya. Banyak yang nanya, Bu. Make upnya Lipstiknya apa? tebak aja pasti produk dalam negeri ini. Semua lipstik saya pakai, semua ada. Saya bilang tadi kan, Viva, Wardah, Mustika Ratu, Sari Ayu, Ratu Lip, apa aja siapa yang. Karena saya kan sebagai pembicara, setiap kali pembicara kan terus pada sponsornya. Pasti saya dapat satu box lengkap. Apalagi kalau lagi bulan puasa Lebaran tuh, waduh banyak bener. Segala semua kosmetik baik internasional maupun nasional kasih saya semuanya, dan emang saya pakai, saya kasih aja, namanya juga hidup dari dikasih sponsor. Iya. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Izin, Bu. Ibu, apa yang harus dilakukan perempuan agar bisa setara dengan laki-laki dan bagaimana bisa membangun kesadaran bahwa perempuan juga bisa melakukan kegiatan selain menjadi ibu rumah tangga, dari Liana 010605. Pegang saya satu pertama, Siti Hadijah. Bagi saya ibu saya, ayah saya. Tetapi yang saya pegang adalah jadi Siti Hadijah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin sangat tawadu, nggak ada sombong-sombongnya. Padahal dia adalah Nabi yang sampai akhir zaman tetap akan dihormati miliaran. I'm not talking about followernya berapa juta dah. Nabi Muhammad miliar aja gak sombong, lo kenapa mesti sombong? Jadi saya pegang itu. Nah ini saya lihat bahwa kenapa kita bisa begitu? Karena kita belajar. Jadi saya lihat kalau orang yang namanya Siti Hadijah datang dari leading bangsawan, dia anaknya keluarga bangsawan yang terkenal di Mekah dan di Madinah. Kemudian dia kaya raya, toh dia tetap menghormati suami. Nah ini saya selalu bilang sama teman-teman karir woman, kita boleh hebat, kita boleh gaya, kita boleh segala macam, tapi yang paling penting pemimpin itu dalam Al-Quranul Karim adalah imam kita dan suami kita. Nah, tetapi suami yang kayak apa? Saya cuma bersyukur, saya bilang. Makanya kita nggak ada sombong-sombongan. Saya hanya dipinjemin. Suami saya baru meninggal 6 bulan yang lalu. Seorang suami yang baik. Jadi saya sayang, saya hormat. Dia pegawai negeri dari BUMN Pertamina. Tapi saya tetap hormat apapun yang diberikan pada saya menikmati sebagai anugerah dari Allah. Jadi kita nggak boleh sombong-sombongan sama suami, walaupun kita berkaya nyata. Kecuali kalau mau cerai kan apa cari lagi. Nggak ada. Saya sekarang ini nih jadi penasihat perkawinan. Nggak ada manusia yang cocok 100%. Yang ada dicocok-cocokin. Bulan madu itu tinggal 3 bulan, masih pakai recovery, pakai segala macam. Kita menutupi rasa gitu 3 bulan baru ketahuan, ya Allah, cocok-cocokin, udah gitu aja. Jadi kalau kita cocok-cocokin, kita bisa jalan sampai akhir. Ya, saya 55 tahun, suatu suami saya diambil, kita berhubungan selama 55 tahun. Ini satu contoh, 9 tahun pacaran, dia 46 tahun pernikahan, alhamdulillah, nggak pernah ada aneh-aneh, yang aneh-aneh, nggak ada lah kita kabur dari rumah atau berkelahi, insya Allah cuma ya namanya perbedaan diskusi, ribut ya, apa namanya orang punya egois mati-mati, tapi karena semua berusaha kita mengalah, ya ngalah. Karena saya bilang selalu ngalah itu paling enak, bukannya untuk kalah benar. Saya udah ngadapin, karena saya udah seumur ini saya masih tetap bisa dipakai di mana-mana karena saya banyak mengalah. Luar biasa. Baik, semoga terjawab Mbak Liana. Pertanyaan selanjutnya Ibu, dari Dewi. Ibu Dewi izin bertanya, sampai saat ini menjadi panutan organisasi wanita yang eksis, kira-kira apa tantangan organisasi wanita saat ini katanya Bu, dan apa kekurangan organisasi wanita saat ini? Sama-sama dari Ibu Dewi untuk Ibu Dewi pertanyaannya. Silakan Ibu. Ya. Gini ya sayang, yang pasti penting adalah perubahan sangat cepat, apalagi dengan ada teknologi ini, apalagi dengan ada smartphone ini, ada sampai commerce segala macam. Ini mengubah cara kita berpikir. Nah itu yang menurut pendapat saya, seorang pemimpin tidak boleh tidak mau belajar. Nah ini saya tidak mau belajar, walaupun agak sedikit lambat, tapi belajar. Kan itu perubahan, kamu tahu nanti akan kejadian ini, di mana maaf ngomong,
udah nggak ada lagi yang namanya pegawai bank, pegawai itu banyak-banyak, udah nggak ada lagi, semua udah akan memakai teknologi canggih. Kamu lihat di negara Cina, 1,5 miliar orang kok bisa survive. Why? Karena semua belajar. Jadi mereka semua mengapresiasi anugerah Allah yang dimana ketemukan teknologi yang luar biasa canggihnya, setengah mati sekarang ini. Saya coba aja, nggak usah jauh-jauh. Saya masih senang pergi ke pasar. Mana lagi anak muda sekarang pakai pasar, semua pakai e-commerce, semua belanja baju segala macam, walaupun tidak selalu ada plus ada minusnya ya, tidak sesuai dengan saya, tapi kok nggak sesuai dengan gue lihat di foto, nah itu kan, nah tapi ya tadi yang saya bilang itu akan diperbaiki dan semua orang juga tahu segitu dia kasih yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan akan membuat orang kecewa, orang nggak mau balik ke dia, nah itu kita yang si penjual juga belajar, nggak boleh ngecewain orang, jadi hal-hal seperti itu yang kita harus terus belajar, apalagi sebagai pemimpin orang, apalagi kalau pemimpinnya sombong, mati loh, bener. Aku udah bilang ke aku suka geli, baru masuk TV sebentar aja, masuk 3 kali masuk media belaga. Sekarang ini media jutaan item gaya service media yang Anda merasa beken, yes beken untuk follower Anda, tapi di luar itu who are you? Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Ada orang follower yang nggak mau Instagram yang masuk di penjara gara-gara nggak mau nggak mau dimasukin karantina. Saya nggak tahu siapa dia, tapi katanya banyak followernya. Nah setelah masuk ke tempat sebagai pesakitan, udah saya tahu, oh ada orang yang kabur begitu ya, bandel bang, dan tolol lagi, udah kabur nggak ketahuan, dia pasang lagi dirinya, itu kan stupid, ngerti nggak? Orang dia udah tahu, dia kabur nggak ketahuan, dia pajang, jadi sama ketangkep tadi. Jadi salah satu contoh yang saya bilang, instan itu nggak selalu bagus loh. Emang instan diperlukan dalam masa sekarang ini, tapi instan yang kebanyakan juga jadi tadi, masa nggak tahu dia sebuah salah dipamerin, sama juga, ini gue bunuh orang, nih gue bunuh begini, kan bodoh, ngerti nggak? Orang nggak tahu. Itu salah contoh, orang dia udah kabur, udah bagus, udah 2 orang nolong dia ngabur. Kok dipamerin dia kabur, dia masuk penjara lah sekarang. Itu satu contoh bahwa yang instan, you have to learn, saya bahkan belajar terus-menerus bahwa ini kita salah, yuk kita tutupin, kalau belum ketahuan yuk kita akui supaya kita perbaiki, jangan lagi gitu loh. Ya, betul. Jangan dicontoh, walaupun followersnya banyak ya Bu ya, belum tentu. Ya bener aja, orang nggak ketahuan, kok diketahuan nggak ada dipamerin. Iya, baik. Karena dia nggak mau belajar undang-undang IT, dia nggak mau undang-undang IT, segala macam. Ini coba, kamu lihat tuh ada, ini ditolak nih untuk tenaga kerja kan, ya kan? Baik, coba pelajarin tuh apa yang dikata-katanya, kata per kata. Aduh, kalau mau jadi pemimpin tuh mesti belajar, kalau nggak bisa ketinggalan terus nih kita. Iya, baik. Ibu, pertanyaan selanjutnya dari Zubdah_Munawaroh. Bu, skill paling mendasar yang harus dimiliki oleh perempuan apa sih Bu? Terlebih lagi perempuan yang berkarir untuk tetap bisa berprestasi di tempat kerja dan sukses dalam urusan rumah tangga. Skill mendasar yang harus dimiliki perempuan katanya Bu. Satu, hormatin suami kalau suaminya baik. Itu sukses, percaya sama saya. Kalau kita punya suami yang baik, kita nggak sama belagu, saya nggak pernah mengatakan saya selalu kata istri kamu yang dapat penghargaan, kamu mau nemenin saya nggak? Istri kamu yang ini, kamu mau ini, itu dukung saya ya. Nah, istri kamu, saya juga pernah anak-anak selalu bilang ibumu gitu. Jadi mereka merasa bahwa ini not only Dewi Motik, ini ibu saya dan ini istri saya. Itu ilmu ada simpati, empati. Jangan kita nyakitin, jangan kita merasa hebat, karena kita merasa kita bagus, karena punya suami yang baik, punya anak yang baik. Kita punya pembantu yang baik, punya semua asisten rumah tangga yang bagus, insya Allah. Jadi kita tuh nggak ada bisa bagus tanpa kerjasama. Ini yang menurut saya kerjasama. Jadi apa? Bisa kerjasama dengan setiap orang, baik dimulai dari rumah tangga, suami, anak, pembantu, siapapun juga yang supir. Kamu usah jauh-jauh, kita hebat, udah yakin semua tetap supir kita nggak masuk. Sekarang main ada Grab ya, maksud saya cepet. Tapi kan juga buat kita geletak, nggak masuk lagi, udah mesti berangkat, ya udah sebentar kali-kali udah ada Grab, tapi udah tahu yang penting bahwa ada selalu
persiapan waspada itu menurut saya, ilmu kewaspadaan yang tidak yakin bahwa nggak ada yang bisa kejadian tanpa izin Allah. Karena itu selalu mengatakan dalam Islam kan kita nggak boleh ngomong pasti kita ketemu di sana nggak, insya Allah kita ketemu di sana. Coba kalau kita orang beriman dan bertakwa nggak bakal bisa oke ketemu sana, insya Allah kita ketemu ya besok, insya Allah, ngerti nggak? Jadi atas izin Allah kita bisa ketemu gitu. Biasakan mengucapkan sesuatu itu atas nama Allah. Jadi enak kalau kita jangan kita merasa kita bisa nentuin. Saya pernah kejadian, oke ketemu orang kantor saya, rumah saya dekat sekali waktu itu di Kowani ya 10 menit udah sampai, nggak taunya ada demo di depan KPU, di depannya kantor Kowani. Dia jalan saya setengah jam jalan. Yang tadi mesti 10 menit sampai setengah jam lebih. Itu satu contoh bahwa jangan ngomong pasti, nggak ada yang pasti. Yang pasti mati. Baik, semoga terjawab Mbak Ibu Zubdah _Munawaroh. Kemudian Bu dari Linda _Prayoga, mohon izin bertanya, sumber kekuatan terbesar dalam diri wanita itu kira-kira apa? Katanya Bu, menyambung juga dengan pertanyaan selanjutnya dari Il RHS nih Bu. Sumber kekuatan wanita dari zaman dahulu dan zaman sekarang apakah sama atau berubah seiring berjalannya waktu, katanya Bu? Sama-sama tentang kekuatan wanita. Nggak ada. Kekuatan wanita itu adalah keimanan pada Allah yang Maha Kuasa, keimanan dari keluarga kita. Jadi itu saya merasakan seluruh orang-orang kuat itu, yaitu keimanan pada Allah. Kalau dia nggak punya keluarga yang bagus, pasti punya iman sama Allah, dia bisa kuat, dia bisa maju. Tapi kalau dia nggak punya keimanan pada Allah, kemudian juga dari keluarganya, repot. Tapi kalau saya selalu mengatakan saya bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Saya selalu membuat saya bisa bahagia. Walaupun saya katakan nggak akan bahagia orang suaminya baru meninggal ya. Tapi itu paling nggak kita bisa mengisi kebahagiaan kita dengan berbuat banyak ke orang banyak. Jadi yang tadinya saya sedih kalau mikirin suami telah meninggal, tapi kan semua kita juga akan menyusul dalam iman dan takwa pada Allah. Jadi kita enak gitu loh. Kalau enggak, ya kerasa benar sepi loh, setengah mati. Yang biasa kita bersama selama 55 tahun, dia tahu pergi. Tapi karena iman dan takwa, itu tadi apa kekuatan iman dan takwa pada Allah. Nah, insya Allah kita bisa mendapatkan, karena kalau kita love God, love your family, love your environment, insya Allah you get all the whole world. Itu in your hand. Itu kata-kata saya bahwa percaya sama Tuhan, percaya sama keluarga, percaya sama lingkungan, dan kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dan dengan lingkungan, insya Allah kamu mendapat semuanya. Itu bukan buku saya mengarang buku udah 10. Salah satunya adalah manajemen my life, terus do it, jadi do it gitu. Terus etika berbusana, etika pergaulan. Dan zaman saya masih kecil tuh, masih umur ya, masih muda maksudnya. Mau 26 tahun, 20 saya udah terus buku. Terakhir buku saya manajemen baik, selamat juga sih itu. Memanage dengan cinta. Memanage dengan cinta. Ada Bu, judulnya memanage dengan cinta. Ya, ada manajemen baik lah. Saya punya buku. Saya punya 10 buku, tapi udah lama nggak nulis lagi, udah habis ya. Mesti dicetak lagi tuh mestinya. Iya, keren itu Bu. Baik. Dan satu lagi yang paling bagus ada cintaku Tuhanku. Jadi kalau kita bercinta sama Tuhan, kita nggak akan kecewa, tidak akan kecewa. Sementara kita suka suzon kok jadi begini, lihat later on-nya bagaimana gitu. Makanya saya jadi ada manajemen baiklah, cintaku Tuhanku, yang sopan yang santun. Itu zaman masih muda, udah muda banget tuh. Terus muda, lebih dari 37 tahun yang lalu buku-buku itu. Luar biasa. Ya, habluminallah, habluminanasnya itu ya Bu, Ibu yang selalu konsisten dijaga nilai ta'ala, segala sesuatu ya karena Allah dilakukan. Luar biasa. Ibu, satu pertanyaan lagi Bu, sebelum Nina minta tips dan triknya nih Bu. Dari Linamah _she. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mengapa perempuan yang sukses dalam berkarir lebih rentan bercerai katanya nih Bu ketimbang laki-laki? Tahu nggak kenapa? Gini ya, kita itu kan berdua, dua manusia yang berbeda perutnya. Maksud saya, ini dari sama ibunya, ini dari ibunya, ini dari sperma bapaknya, dari sperma bapaknya bersatu.
Itu nggak gampang. Kalau lebih dari satu orang bertemu dengan orang lain, banyak perbedaan. Apalagi kalau perbedaan itu dibicarakan. Tapi kalau kita berusaha mempersatukan perbedaan itu, saling menghormati perbedaan, saling menghargai persamaan, kita lupa yang mana yang beda, mana yang sama. Kita udah saking selalu kebanyakan ngalah. Udah deh kalau beda, udah gue ikut aja deh. Udah ikut aja deh, nggak usah jauh-jauh. Contoh yang sederhana nih ya. Saya nggak senang bola. Suami saya senang bola. Apalagi zaman dulu tuh kalau soccer ya, apa namanya, football, itu kan malam jam 2 tuh, kalau udah finalnya tuh jam 2 kita, jam sana lagi top-topnya. Jadi tuh suami saya senengnya nonton TV deket saya, tidur. Saya tidur kan. Udah dia janji dia nggak mau nyalain. Ya oke, dia nggak nyalain. Tapi kan kalau lihat TV kan hitam, putih, gelap, tidur baru saya tuh. Nah, segitu tuh dia jerit karena bolanya masuk ke gawang. Gue terkejut, aku lagi tidur. Jadi satu contoh, ya udah lama-lama udah deh, dia gini nikmati jeritanya, udahlah gitu. Karena jadi kita saling ngalah. Kalau nggak jadi gila, saya jerit-jeritan mulu. Saya, kenapa sih nonton di luar aja tuh, di ruang tamu ada TV. Kenapa dia mesti dekat saya? Dia nggak mau, dia mau deket saya, kan bego. Nah, itu gimana? Nah, itu satu contoh bahwa itu nggak gampang ngalah gitu, lama-lama udah biasa. Terus satu contoh, makanan pasti beda. Padahal kita makan bersama, selalu pakai breakfast, pakai dinner. Nah, bisa bayangin nggak? Dia senengnya nggak seneng pedes, saya seneng pedes. Ya udah sambil tiap kali ada makan, saya selalu ada rawit potong gitu loh. Jadi saya tambahin kalau nggak pedes, saya tekan supaya dia bisa makan makanannya dia. Setelah di piring saya tambahin rawit. Jadi pedes kan? Gitu sederhana, saya tambahin sambal. Jadi pedes kan? Kenapa mesti repot-repot amat? Mesti dibuat pedes, dan kasihan. Dia ke belakang melulu. Dia nggak kuat perutnya. Jadi satu contoh ya, lama-lama udah lupa perbedaan itu apa, nggak ada lupa, jadi lupa karena kita selalu menyatukan perbedaan menjadi persamaan, lama-lama lupa bedanya. Itu yang saya pikir kenapa perceraian, karena masing-masing egonya dipelihara. Egois harus ada, manusia punya ego, tetapi jangan dipelihara sehingga malah menyebabkan perbedaan itu menjurang. Kalau udah jurang udah susah disatuin. Dan selalu kan kalau waktu bongkarin, oh kita banyak persamaannya gitu ya, 3 bulan dicerai pada miliar dan pestanya. Tadi udah nggak ada cocok lagi dengan saya. Tadi kan waktu mau kawin bersatu bisa. Ya tadi karena recovery pura-pura. Nah, pura-pura itu akan terbukti setelah 3 bulan pernikahan baru kelihatan. Sayang kan anak 3, anak berapa gitu. Kok bisa cerai? Kenapa? Waktu buat anak itu kan lagi cinta. Kok bisa hilang cintanya? Karena nggak dipelihara. Cinta itu harus dipelihara dengan kasih sayang, dengan saling mengalah. Ingat kata-kata saya, bukan saling jadi jagoan, jadi mengalah. Kalau kita ngalah pasti kita menang. Kan saya udah bilang, kalau kita ngalah pasti kita menang. Saya udah buktikan dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam berorganisasi, dalam masyarakat, orang yang mengalah pasti menang. Dia pasti menang. Jauh lebih menang daripada yang sok jago. Keren, baik. Tadi ya semoga terjawab, Mbak. Pertanyaannya berusaha menyatukan perbedaan jadi persamaan. Kecuali ya kalau suaminya ya, saya bilang percaya itu bisa kejadian tukang nabok, ceraiin cepet. Main perempuan, jakitin hati, ceraiin cepet. Tapi kalau dia bisa ngelupain, lupain. Kalau bilang udah aku tobat nggak main perempuan lagi, oke. Dan main judi. Udah tangan judi perempuan itu udah paling nggak bisa, sakit hati gitu. Tapi kalau dia mau betul-betul sumpah nggak bakal lagi, nggak mau lagi, ya kita harus maafin. Kan saya bilang tadi harus maafin. Selain itu, maafin ya Bu ya. Udah. Sama dia mau dia maafin. Kalau nggak repot ya. Saya bilang makanya apa yang mesti saya sombongin, saya bersyukur aja punya suami yang baik. Saya bersyukur anugerah. Tapi kan kita minta sama Allah. Tiap detik, ya Allah ya Tuhanku, anugerahlah keluarga besar kami tiap detik, tiap saat, sakinah, mawadah, warahmah. Anugerah seluruh keluarga besar kami tiap detik, tiap saat, sehat lahir batin, bahagia lahir batin, kaya lahir dan batin, mulia lahir dan batin. Itu kan perasaan, bukan kaya langsung jadi enggak, tapi dapat berapa juga merasa cukup dan kaya, itu kan bersyukur. Dapat berapa juga kita merasa kaya, itu yang penting. Dapat berapa juga kita merasa kita dihormati karena kita menghormati orang. Jadi bukannya langsung jadi presiden, jadi wagub, enggak usah. Yang penting kaya itu dengan uang 1 juta, orang bisa kaya dengan uang berapa aja, ada bertriliunan tetap aja lapar dan haus.
Ya sekarang koruptor di negara kita ini aja, uangnya banyak, terus aja mau korupsi. Ibu ada Mbak Moza kasih love banyak gitu Bu. Ada alhasil, ada mau saya ikut juga dia. Nah, Mbak Moza Pramita. Baik, Ibu, satu lagi pertanyaan Bu sebelum kita berpisah, tips dan sarannya nih untuk para perempuan agar terus bermanfaat meski usia sudah tidak muda lagi. pertama, jangan mikirin usia. Usia itu di tangan Tuhan. Kematian ada di tangan Tuhan. Jadi kita yang penting, selama kita anugerahkan minta sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa berkarya nyata tiap saat, tiap waktu. Jangan mikirin umur, jangan mikirin segala macamnya, mesti cantik. Nggak mungkin kita akan cantik seperti anak 17 tahun. Ngerti nggak? Jadi kita dengan apa yang sudah diberikan Allah, kita pelihara. Udah sehat, udah kita bagus, ya tinggal dipelihara aja lagi. Jadi kita nggak usah repot-repot, mau narik sini, mau narik sana. Kemarin saya ketemu sama satu rombongan perempuan, mukanya sama semua, nggak apa-apa, dia bahagia ya, silakan gitu ya, karena dioperasi dari satu plastik kali, satu plastik surgery, tapi nggak apa-apa, itu haknya dia. Yang penting dia bahagia, ya udahlah, kita nggak usah sok ngomong cuma ini siapa dulu nih, gue ingat suaranya saya dengar, oh udah berubah mukanya, nggak apa-apa ya Pak, ya coba kan dia udah cantik setengah mati, ya udah dia mau begitu ya udah. Jadi kita yang paling penting terima orang dengan apa adanya, jangan sok ngurus-ngurusin orang. Yang penting kita ngurusin keluarga kita, anak-anak kita, turunan kita, doakin selalu, ya Allah ya Tuhanku, jadikan keluarga besar kami dan keturunan kami menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, negara, nusa dan bangsa, dan mempunyai ilmu yang sangat bermanfaat untuk orang banyak, dan iman dan takwa pada Allah. Gak ada juda kalau kita pintar gak punya iman dan takwa, gak ada guna. Sedih saya kalau gitu, karena kita mesti kasih bantuan kepada negara kita. Kita 275 juta, berapa orang yang punya jiwa kebangsaan yang kuat, kan dikit sekali. Makanya kita mesti kasih contoh terus menerus. Oke? Kayak saya sebagai maghrib nih, lagi maghrib nih. Udah kok Bu. Oke sayang, I love you Nina. Love you, sampai ketemu ya sayang. Bye sayang. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali kan tadi yang bisa kita ambil insight-nya dari obrolan sore hari ini bersama Ibu Dewi Motik. Keren banget pastinya. Yang pertama tadi ya, supaya kita bisa tetap terus bermanfaat meski usia sudah tidak muda lagi. Sarannya Ibu Dewi Motik, jangan berpikir tentang usia, nggak usah mikirin usia. Kita bisa terus berkarya berapapun usia kita, yang penting kita sehat dan selalu berpikiran positif. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Yang ketiga, terima orang apa adanya. Dan selanjutnya adalah kita selalu menjaga iman dan takwa kita. Luar biasa sekali ya, sosok yang luar biasa dengan pemikiran yang luar biasa. Tapi banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa yang beliau lakukan dari dahulu sampai dengan sekarang. Semangat dan energinya bisa kita sama-sama jadikan inspirasi agar supaya ayo kita bergerak, jangan berhenti, jangan capek, jangan merasa sudah cukup, karena Ibu Dewi saja sudah usia 72 tahun masih terus bergerak, terus berkarya, dan terus menciptakan aksi-aksi positif untuk bisa menjadi contoh bagi kita semua. Terima kasih Bu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono MSI, luar biasa sekali. Sekarang waktunya saya untuk memberikan pengumuman siapakah pemenang dari episode 107 dari Dina Nugroho Solutions nih. Pemenangnya adalah
Zubdah_Munawaroh, pertanyaannya tadi, skill paling mendasar yang harus dimiliki oleh perempuan, terlebih perempuan yang berkarir untuk tetap bisa berprestasi di tempat kerja dan juga sukses dalam urusan keluarga. Selamat kepada Mbak Zubdah_Munawaroh, silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Dalam bio-nya terdapat link yang bisa diklik untuk langsung terhubung dengan para sales advisor kami untuk membantu bagaimana mendapatkan hadiahnya. Terima kasih atas dukungan para profesional semua untuk program Aku Berdaya yang terus berjalan. Sekarang sudah sampai episode 107. Mudah-mudahan kita selalu bisa saling menebarkan manfaat dan memberikan solusi melalui program Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Untuk yang tadi nggak sempat nonton, silakan tonton di IGTV-nya atau di video ya di IG yang ada di Nina Nugroho Store. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maafkan apabila ada kekurangan-kekurangan dari saya, karena kekurangan datangnya dari saya, kesempurnaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Salam sehat selalu.